Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Dava El Rumi dengan NIM 2351444PN18338. Di sini saya akan membahas mengenai scale up dan budidaya Tetraselmis. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi Tetraselmis. Filumnya Chlorophyta, kelas Chlorodendropiceae, ordo Chlorodendrales, famili Chlorodendраceae, genus Tetraselmis, dan spesiesnya Tetraselmis sp. Nah, Tetraselmis sp ini merupakan alga yang bersel tunggal dengan inti sel jelas serta kecil dan dinding sel mengandung bahan seperti selulosa dan pektosa. Memiliki klorofil, dengan pigmen klorofilnya itu terdiri dari karoten dan xanthofil. Nah, setiap satu sel Tetraselmis itu hanya memiliki satu kloroplas yang mengandung pirenoid. Selanjutnya yaitu bagian morfologi. Morfologi dari Tetraselmis ini mempunyai bentuk pipih, terus bulat seperti telur yang berwarna hijau cerah. Terdapat 4 flagela yang berukuran 0,75 hingga 1,2 kali panjang tubuhnya. Nah, pirenoid tadi itu merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan, dan dalam Tetraselmis ini, Tetraselmis juga mempunyai eye spot, yaitu tempat yang peka terhadap cahaya. Fungsinya mirip seperti mata. Nah, selanjutnya yaitu habitat Tetraselmis. Habitat Tetraselmis itu berada di perairan laut yang beriklim dingin dan tropis yang berada di daerah perairan pesisir. Tetraselmis dapat hidup pada kondisi yang salinitasnya itu cukup lebar, yaitu 15 hingga 36 ppt. Namun pada kondisi optimal untuk tumbuhnya Tetraselmis itu berada pada 20 hingga 35 ppt dan suhu antara 15 hingga 35 derajat Celcius. Nah, pH yang optimum untuk pertumbuhan Tetraselmis ini berkisar antara 7 hingga 8. Terus untuk intensitas cahaya maksimum bagi pertumbuhan Tetraselmis yaitu 3.000 hingga 10.000 lux. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi dari Tetraselmis. Tetraselmis ini dapat bereproduksi secara aseksual yaitu dengan pembelahan diri, dan secara seksual yaitu dengan pembentukan sel gamet. Reproduksi aseksual pada Tetraselmis yaitu dengan dimulai pembelahan protoplasma yang menjadi beberapa bagian, bisa menjadi 2, 4, atau 8, yang kemudian berkembang menjadi zoospora yang masing-masing dilengkapi oleh flagela. Terus kemudian zoospora ini tumbuh dan menjadi sel baru. Selanjutnya yaitu reproduksi secara seksual. Pada Tetraselmis ini reproduksi secara seksualnya yaitu dengan isogami, yaitu dengan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, setelah peleburan terjadi, kloroplas kedua gamet itu akan menyatu dan membentuk zigot. Nah, zigot tersebut akan berkembang menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu kandungan nutrisi pada Tetraselmis. Seperti pada tabel berikut, Tetraselmis itu mengandung nutrisi yang cukup lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, serat pangan, abu, air, dan energi. Nah, protein yang terkandung dalam Tetraselmis ini sekitar 31,20% yang berperan penting dalam pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh ikan. Selanjutnya, lemak memiliki kandungan sekitar 7,04% yang menjadi sumber energi utama untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Selanjutnya, karbohidrat sekitar 18,08% yang menyediakan energi tambahan. Selanjutnya, serat pangan 24,6% yang membantu pencernaan pada ikan. Selanjutnya ada abu sebesar 15,2% yang mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium untuk metabolisme dan struktur tulang pada ikan. Selanjutnya mengandung air sebesar 3,88%. Nah, selanjutnya ada kandungan energi sebesar 297 kilokalori per 100 gram Tetraselmis. Nah, selanjutnya yaitu ada cara budidaya Tetraselmis. Nah, yang di sini itu cara budidaya skala lab. Yang pertama itu tentunya mempersiapkan air laut yang sudah steril dengan kadar garam sekitar 27 hingga 30 ppt.
Langkah kedua yaitu setelah air laut tersebut siap, kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol kultur yang berkapasitas 1 liter. Selanjutnya, eh, pemberian pupuk cair sebanyak 1 mili per 1 liter dan dimasukkan ke dalam media kultur, kemudian diaerasi dan dibiarkan sebentar. Step selanjutnya yaitu setelah pupuk tercampur merata, bibit tetraselmis itu dimasukkan dalam media kultur. Step kelima, untuk mencegah kontaminasi dari udara, botol-botol untuk kultur tetraselmis tersebut ditutup dan menggunakan kapas atau styrofoam yang telah diberi selang aerasi. Jadi aerasinya itu tetap berjalan walaupun botolnya itu ditutup. Selanjutnya step ke-6, penempatan wadah kultur harus cukup mendapatkan cahaya agar tumbuh dengan baik. Nah, seperti tadi, pertumbuhan tetraselmis yang baik itu memiliki intensitas cahaya sekitar 3.000 hingga 10.000 lux. Setelah 4 hari masa pemeliharaan tetraselmis, nah tetraselmis tersebut dapat dipanen dan dikultur pada wadah yang lebih besar. Jadi untuk meningkatkan skala dari skala lab menjadi skala yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu ini tadi skala yang pertama itu budidaya atau kultur dalam skala laboratorium. Selanjutnya setelah itu dapat diperbesar dengan skala 1 galon atau sekitar 3 liter. Selanjutnya ada skala yang wadah berkisar 200 liter. Terus yang untuk skala massal itu skala 1 ton atau untuk skala industri. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai scale up tetraselmis yang skalanya itu 1 ton. Persiapan yang pertama itu untuk 1 ton menggunakan bak yang dari semen atau fiberglass itu untuk media budidayanya. Selanjutnya yang step kedua yaitu wadah tersebut diisi air dengan kadar garam ya sekitar 28 ppm yang telah disaring dengan saringan 15 mikron. Nah, supaya apa? Itu untuk mensterilkan, untuk menghindari dari kotoran-kotoran yang lain. Kemudian dinetralkan dengan 20 ppm Na2S2O3 atau disinari dengan lampu ultraviolet. Step ketiga yaitu ditambahkan pupuk urea sebanyak 60 hingga 100 mg per liter dan pupuk TSP sebanyak 20 sampai 50 mg per liter. Selanjutnya yaitu step keempat. Dalam waktu 4 sampai 5 hari itu tetraselmis dapat mencapai puncak perkembangannya dengan kepadatannya itu sekitar 2 hingga 4 juta sel per mililiter. Step yang kelima yaitu tetraselmis dapat dipanen dan digunakan sebagai pakan. Ini ada aplikasi dalam aquaculture. Nah, tetraselmis ini dapat dimanfaatkan dalam budidaya aquaculture dalam skala luas ya. Nah, tetraselmis ini umumnya digunakan sebagai makanan hidup atau pakan alami untuk tahap larva pada udang faname. Nah, tetraselmis ini menyediakan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan udang faname. Selanjutnya yaitu tetraselmis dapat digunakan dalam bioremediasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan polutan seperti nitrogen dan fosfor dari sistem aquaculture. Selanjutnya tetraselmis dapat digunakan sebagai bioenkapsulasi. Nah, jadi tetraselmis itu dapat dimasukkan ke dalam pakan aquaculture atau seperti tambahan pakan yang dapat meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh sehingga meningkatkan kesehatan serta ketahanan terhadap penyakit. Selanjutnya yaitu tetraselmis dapat digunakan dalam proses pengolahan air limbah. Nah, dalam pemanfaatan ini tetraselmis itu dapat menghilangkan beban nutrisi dan logam berat yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.